Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebabkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang tidak ada. "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan. Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan. "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah," gitu kan. Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, syekh." "Kenapa kamu larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk. Saya tidak akan berpendapat, tapi saya akan menyampaikan pendapat Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri alaihi rahmatullah, yang dikenal sebagai Sultanul Ilm, rajanya ilmu, dan itu yang menjuluki abahnya Al-Wali As-Salih Al-Alim Habib Abdullah Asy-Syatiri, dan diakui oleh semua ulama. Beliau ketika dakwah di Indonesia banyak bicara tentang rokok di mana-mana, dan beliau berpendapat bahwa rokok haram. Kenapa? Karena sudah terbukti madharatnya. Kalau dulu mungkin ada khilaf, tapi kalau sekarang maka tidak pantas untuk khilaf, karena sudah diyakini madharatnya. Ini menurut beliau. Bahkan kita tahu di rokok pun tertulis, tercatat itu, rokok bisa mengakibatkan kanker ini dan ini, rokok bisa membunuhmu. Bahkan di akhir-akhir ini diwajibkan untuk ditampilkan gambarnya. Maka hampir setiap rokok ada gambar orang yang lehernya lobang gara-gara rokok. Tapi anehnya gak ada yang takut, tetap aja dihisap. Inilah nafsu. Nafsu itu gak takut mati, nafsu gak takut neraka. Nafsu itu berani, ketika dituruti maka semua diterjang oleh nafsu. Ini pendapat Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri yang dikenal sebagai Sultanul Ilm. Bahkan beliau mengatakan untuk beralih ke siwak. Beliau katakan di siwak ada 70 manfaat dan di rokok ada 70 madarat dan banyak lagi ya. Nah, dan ini bagi siapapun Anda, jangan hal ini membuat Anda berdebat tentang hukum merokok, karena suami saya ini masih merokok, hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja,
itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, nggak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram. Juga masih ada sebagian yang ngaji katanya dengarkan musik, haram musik, nggak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'ith, bahwa diutus Nabi Muhammad, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Gak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, gak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih, pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, nah, sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia, oh nggak boleh. 5 tahun, 10 tahun nggak boleh. Karena apa? Nggak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Mana pendapat para ulama? Kalau ulama dulu, kita kembali kepada ulama abad keempat, itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama. Karena apa? Belum terbukti, dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar itu, paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu. Kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk. Sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik. Makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk. Dan banyak, akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8, makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usaha kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja, segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah divonis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok, mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium, saya tidak ngerti urusan rokok, saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter, tanyakan kepada medis, apa kata dokter. Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya atau membuat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa, dalam menyampaikan fatwa. Ulama ahlinya dalam hal ini anda fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Quran. Tanyakan ahlinya, dan ahlinya adalah para dokter. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel di setiap rokok membuat kanker, membahayakan dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran nih kira-kira? Dalam dunia bisnis gak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis untuk promosikan rokok menguatkan apa begitu misalnya, harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Itu bukan main-main, bukan saya yang ngomong. Yang punya rokok pun juga ngomong kok, masa? Yang punya rokok tuh ngomong itu. Itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram.